demi masa. Sesungguhnya, apakah masa itu? Masa, waktu, durasi, Sadra, filsuf yang terkenal khususnya di kalangan Syiah, menyatakan bahwa ruang dan waktu adalah atribut materi. Oleh karena itu, untuk bisa memahami hal-hal yang bersifat non materi, kita harus melepaskan diri dari kungkungan atau belenggu ruang dan waktu. Pertanyaannya adalah sebenarnya, apa mampu? Bagaimana pikiran kita bisa melepaskan diri dari ruang dan waktu? How? Kalau ada yang tahu caranya, tolong saya dikasih tahu. Karena setahu saya, ya tidak bisa kita melepaskan diri pikiran dari ruang dan waktu. Maka apa itu sesungguhnya waktu? Di sini bahkan terjadi yang menurut saya itu suatu kekeliruan dari saintis, dari ilmu pengetahuan alam, sains tentang waktu. Jadi kalau misal biasa disebutkan dalam suatu sistem metrik atau pengukuran, kita sekarang sudah mengenal namanya standar internasional yang berusaha untuk menyamakan pengukuran. Jadi ada dua hal di alam ini, yaitu pertama adalah besaran dan satuan. Jadi kita memiliki besaran yang kalau tidak ada satuan maka kita akan susah. Seperti katakanlah dikisahkan zaman dahulu itu di negeri Arab sana tidak mengenal yang namanya kalek penaun, tahun. Sehingga disebut tahun gajah, tahun kesedihan, tahun kegembiraan, tahun ini, tahun itu. Jadi tidak ada pengingatnya, itu agak susah. Kapan itu tahun gajah terjadi? Dari sekarang ini kembali ke back itu berapa pusaran bumi, pusaran matahari atau bumi, itu kita tidak tahu karena sistem pengukurannya yang belum ditetapkan. Jadi dalam sains itu harus ada yang namanya komparasi atau pembandingan. Jadi misal para ahli sains sudah menetapkan besaran panjang misal, yang nanti juga terkait luas dan volume, itu dengan satuan pengukurannya adalah meter. Kalau di dunia mikroskopik atau kuantum ya. Nah, kalau mikroskopik nanti ada mikron itu 1/1000 milimeter. Dan ada juga Planck length, itu kalau nggak salah 10⁻⁻18 meter atau apa gitu. Jadi sangat kecil sekali. Nah, itu jelas. Apa itu 1 meter? Yaitu panjang gelombang bla bla bla. Jelas. Massa juga jelas, menetapkan satu ukuran yang ada logam yang sudah dibuat di sana, disimpan di Perancis. Itu sekitar kurang lebihnya adalah massa, itu massa 1 kilogram adalah massa dari, komparasinya adalah air 1 liter pada suhu 0 derajat Celcius, air murni. Atau sekarang ada standar baru lagi, saya belum mengikuti perkembangannya. Nah, masalahnya adalah di standar satuan waktu. Jadi kita sudah terbiasa menyebut sebagai waktu. Misal kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Sementara waktu itu besaran, disebut sebagai besaran. Kemudian dirumuskan satuannya. Satuannya adalah detik. Nah, di sini ada kekeliruan, ada kekacauan istilahnya. 1 detik adalah durasi. Ingat, sebelumnya disebut waktu dan di definisinya disebut sebagai durasi. Durasi dari
vibrasi atom cesium 133 dalam keadaan hyperfine bla 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 sebanyak 9 juta bla 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 sekian kali. Jadi ada dua hal yang berbeda. Yang pertama disebut waktu, kemudian di definisinya atau di pengertiannya disebut sebagai durasi. Sementara kalau panjang tetap di pengertiannya panjang bla bla. Seperti itu. Ini durasi dari, jadi kalau kita melihat katakanlah ini atom cesium 133, jadi dia berdurasi sebanyak di titik 0, kemudian berdurasi 9 juta sekian kali, itulah yang disebut sebagai detik. Nah, jadi di sini terjadi adanya kerancuan antara waktu dan durasi. Jadi katakanlah kalau setiap vibrasi itu 1 meter, untuk gampangnya adalah durasi yang dibutuhkan dari titik 0 kalau kita lars terus tidak bersifat bolak-balik ada 9 juta lah katakanlah 9 juta meter 9 juta meter dari atom cesium. Jadi dengan demikian ini sebenarnya kan mirip dengan kecepatan juga, yaitu V sama dengan jarak dibagi waktu, biasa disebut waktu sebagai durasi. Durasi 1 detik adalah ketika atom cesium dengan kecepatan yang konstan itu mencapai jarak 9 juta sekian kali, 9 juta sekian dari durasinya itu. Tentunya sebenarnya kecil sekali, tapi kita gampangnya katakanlah seginilah. Kita zoom out istilahnya. Nah, jadi ini yang suka membuat agak kerancuan. Jadi sains itu menurut saya salah dalam menggunakan atau kurang tepat lah sebenarnya menggunakan terminologi waktu untuk apa yang disebutnya sebagai durasi. Jadi sekali lagi yang dikenal dalam sains itu adalah durasi, bukan waktu. Bukan waktu, karena dengan demikian maka kemudian seperti ada obrolan katakanlah Big Bang, awal dari space time, ruang waktu. Maksudnya adalah ruang waktu kita, semesta yang kita kenali. Kemudian ada lagi keluaran sehingga semesta mengembang, dipahami sebagai ruang yang mengembang. Padahal maksudnya itu adalah benda terjauh yang bisa kita observasi itu bergerak lebih menjauh lagi. Jadi semesta, universe didefinisikan sebagai istilahnya boundary-nya adalah benda terjauh yang bisa kita observasi. Karena sains memang terbiasa untuk selalu hanya melihat fakta. Faktanya adalah benda terjauh ini adalah dianggap sebagai batas dari ruang. Padahal sesungguhnya kan setelah itu kan juga ada ruang lagi. Dan Big Bang kan untuk Bang itu kan maksudnya ruang ya ruang yang semesta kita, bukan sebelumnya tidak ada ruang kemudian mengkreasi ruang dari ketiadaan karena adanya Big Bang. Kan bang ini kan jelas harusnya bang di mana? Di ruang tentunya. Walaupun teori Big Bang sendiri kan juga salah satu kelemahannya adalah kalau dia bang seperti itu seharusnya itu benda-benda langit itu seharusnya distribusi lebih tertata, distribute evenly istilah bahasa Inggrisnya. Padahal kita tahu ini tidak distribute evenly. Jadi ini salah satu kelemahannya. Nah, kita kembali ke sesungguhnya apa itu waktu. Jadi waktu kita pahami sering sebagai masa dari sejak masa lalu yang tidak berawal dan kesekarangan dan kemudian masa datang yang juga tidak akan berakhir dalam benak kita. Seperti itu. Nah, di sini kita melihat bahwa hakikat waktu itu sesungguhnya apa? Jadi bisa ini sebenarnya saya menyadari tentang hakikat waktu ini adalah dari ucapan kawan saya Andri Herdianto. Dia mengatakan mungkin waktu yang dimaksud ketika kita diskusikan tentang hadis-hadis yang saya sebutkan di obrolan sebelumnya, mungkin waktu yang dimaksud adalah seperti ini.
Masa lalu sudah tiada, masa datang belum mengada. Yang ada dan abadi adalah kesekarangan yang abadi. Forever present, forever now. Jadi dari situ saya tersadar, yes, itulah hakikatnya. Bahwa sebenarnya waktu ini adalah wadah dari keberadaan, wadah dari segala yang ada, yang sifatnya abstrak. Wadah yang satunya tidak bersifat abstrak, kita bisa mengenalinya. Ruang ini, sebagai ruang ini, nanti kita bahas tentang ruang yang tidak terbatas ini. Dan bagaimana pemahaman kita tentang, karena sering ada muncul teori-teori yang mengatakan terbatasan ruang mengembang, yang tidak lain adalah saya baca di buku astronomi, maksudnya adalah benda terjauh yang bisa kita observasi bergerak menjauh, bukan ruang sebagai satu kesatuan, keseluruhan, bukan seperti itu. Jadi waktu ini adalah kesekarangan. Jadi misal kita dulu ada bayi waktu lahir, membesar, sebenarnya ini katakanlah kita ini garis kesekarangan. Ini adalah kejadian di masa lalu yang sudah tidak ada lagi. Jadi kita selalu bergerak dari kecil membesar. Waktu tidak bergerak, kita yang bergerak. Bertumbuh, membesar, mati, musnah. Tumbuh, berkembang, mati, musnah. Nah, walaupun saya bilang kesadarannya ada posibilitas untuk abadi, sudah saya bahas di obrolan sebelumnya. Jadi masa lalu sudah tidak ada. Yang ada hanya catatannya. Catatan di mana? Di kekinian. Selalu sih di kesekarangan. Dan masa datang belum lagi ada. Jadi memang tidak ada, tidak eksis. Oleh karena itu, kalau saya sebutkan bahwa katakanlah Tuhan, apakah Tuhan mengetahui masa lalu dan masa datang? Saya jawab, masa lalu telah tiada, sudah tidak eksis lagi. Tetapi catatan eksistensinya, pergerakannya di dalam ruang waktu selalu tercatat. Inilah yang saya sebut dengan catatan gerak, catatan pikiran, tindakan, dan semuanya yang akan bergema di keabadian dalam kesekarangan. Dan masa yang akan datang itu belum lagi ada. Jadi kalau yang disebut Tuhan itu tidak mengetahui masa datang, ya tidak ada masalah, karena masa datang itu memang belum eksis. Tidak mengetahui yang tidak eksis itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Yang membedakannya adalah pengetahuan tentang posibilitas. Jadi dalam kesekarangan ada posibilitas saya akan jasad saya ini akan hidup selama berapa tahun, dan tindakan waktu, ya segala posibilitas yang mungkin ini diketahuinya di kesekarangan. Karena sesungguhnya Tuhan adalah forever present. Jadi dia mengetahui segala catatan yang sudah lalu, mengetahui segala yang terjadi di dalam wadah dirinya yang dilambari. Jadi waktu ini adalah melambari segala keberadaan. Karena without time nothing exists. Dan dia juga yang mengetahui segala posibilitas. Istilahnya dia mengetahui segala prediksi, proyeksi, jadi statistikal yang kita berusaha menggapai meraih-raih dengan statistik untuk bisa mengetahui proyeksi. Jadi seperti itu, demi masa, demi dirinya, saya memahaminya seperti itu, bahwa manusia dalam kerugian kecuali yang mengingat kebenaran dan nasihat-menasihati dalam kesabaran, sabar untuk menanggung segala realitas kehidupan dan sebagainya. Ya, itu sudah dibahas tentang bagaimana kita seharusnya hidup.
mungkin tentang masa cukup itu dulu. Nanti kita akan melihat lebih jauh. Jadi Heidegger ini sangat luar biasa ketika dia mengatakan bahwa memungkinkan pengertian tentang ada adalah waktu yang diartikan sebagai satu horizon yang memungkinkan tiap pengertian tentang ada. Dengan demikian segala sesuatu yang ada baru dapat dimengerti di dalam cakrawala waktu. Sedangkan cakrawala waktu sebagai horizon baru nampak apabila segala yang ada berdiri di depan horizonnya, kesekarangan yang abadi. Baru kita bisa mengenalinya. Sering kita salah mengenali durasi itu karena seperti katakanlah kita mengobservasi matahari. Kita mengobservasi matahari dari titik kita dan kita asumsikan titik kita bumi sebagai yang diam, maka kita muncul ilusi matahari yang berputar mengitari kita. Dan walaupun secara teoritik bisa juga diformulasikan hal seperti itu, kita sebagai titik pusat dan matahari yang mengelilingi, tetapi modelnya akan sangat rumit. Sementara kalau kita berdiri di luar lingkaran, maka kita akan melihat bahwa kita tetapkan matahari sebagai dalam suatu model itu sebagai yang diam, sebagai pusat, dan bumi serta planet lainnya mengitarinya, maka kita akan memformulasikan suatu model yang sangat berguna dan sederhana sehingga kita bisa menghitung kapan gerhana bulan, kapan gerhana matahari, bisa dilihat dari titik bumi yang mana dan sebagainya, karena kita berdiri di luar lingkaran. Oleh karena itu selalu usahakan untuk berjarak dengan objek yang sedang kita kaji, sedang kita pikirkan. Jangan diverted by appeal to believe, atau apa yang kita yakini sebagai hal yang baik. Tapi kita harus benar-benar melakukan objektifikasi dengan berdiri di luar lingkaran. Peace.